Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Rahmani. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 251101021. Ya, saya di sini akan mempresentasikan tugas kealmataan dengan judul membina dan menumbuhkan kembangkan akhlak kepada alam serta mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain dan tentu hidup dalam sebuah negara atau lingkungan. Berbicara tentang lingkungan berarti tidak terlepas dari perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Manusia membutuhkan kerukunan, kedamaian, serta ketentraman. Salah satu langkah manusia agar hidup damai dalam sebuah lingkungan adalah dengan menekankan nilai-nilai akhlak setiap manusia. Akhlak yang baik terhadap lingkungan adalah ditunjukkan kepada penciptaan suasana yang baik serta pemeliharaan lingkungan agar tetap membawa kesegaran, kenyamanan hidup tanpa membuat kerusakan dan polusi, sehingga pada akhirnya akan berpengaruh terhadap manusia itu sendiri yang menciptakannya. Agama Islam adalah agama sempurna yang mengatur seluruh dimensi hubungan manusia dengan alam lingkungannya. Islam mengajarkan dan menetapkan prinsip-prinsip atau konsep dasar akhlak bagi manusia tentang bagaimana bersikap kepada alam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Artinya, pada hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu, aku limpahkan atas kamu nikmatku, dan aku ridai Islam sebagai agamamu. Surat Al-Maidah ayat 3. Sikap Islam dapat memperhatikan alam lingkungan bertujuan demi kebaikan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sesuai prinsip berikut ini, bahwa di sisi Allah manusia adalah makhluk yang mulia. Allah telah menundukkan semua yang ada di langit dan di bumi untuk memudahkan manusia. Allah berfirman, "Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan kami. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Quran Surat Al-Isra ayat 70. Akhlak pada lingkungan adalah perilaku atau perbuatan kita terhadap lingkungannya. Akhlak terhadap lingkungan yaitu manusia tidak dibolehkan memanfaatkan sumber daya alam dengan jalan mengeksploitasikan secara besar-besaran sehingga timbul ketidakseimbangan alam dan kerusakan bumi. Lingkungan harus diperlakukan dengan baik dengan selalu menjaga, merawat, dan melestarikan, karena secara etika hal ini merupakan hak dan kewajiban suatu masyarakat serta merupakan nilai yang mutlak adanya. Dengan kata lain, bahwa berakhlak yang baik terhadap lingkungan merupakan salah satu manifestasi dari etika itu sendiri. Akhlak terhadap alam adalah perilaku yang menunjukkan kepedulian, penghormatan, dan tanggung jawab manusia dalam menjaga dan memelihara alam yang telah diciptakan oleh Allah. Alam ini mencakup segala ciptaan Allah, baik yang hidup maupun yang tidak hidup, termasuk hewan, tumbuhan, air, tanah, dan udara. Akhlak terhadap alam terbentuk sebagai hubungan gabungan dari pengetahuan, perasaan, dan keterlibatan terhadap alam. Pengetahuan itu didapat dari kemauan mencari informasi tentang alam, kerusakan alam, dan cara mencegah atau mengobati kerusakan alam. Perasaan itu berupa perasaan merasa dekat dan bersahabat dengan alam. Kemudian keterlibatan itu adalah upaya seorang individu untuk ikut serta dengan berbagai pihak untuk merawat alam. Lanjut ke tanggung jawab manusia terhadap alam.
manusia diberikan amanah yang sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi untuk menjaga alam dan seluruh isinya. Dalam Al-Quran, Allah SWT menjelaskan bahwa bumi dan segala isinya diciptakan untuk kepentingan manusia, tetapi manusia juga harus menjaga dan merawatnya dengan baik. Yang pertama, manusia sebagai khalifah di bumi. Allah SWT telah menetapkan manusia sebagai pemimpin di muka bumi untuk menjaga keseimbangan alam. Di surat Al-Baqarah ayat 2. Yang kedua, pemanfaatan alam yang berkelanjutan. Allah menciptakan alam dengan segala isinya untuk dimanfaatkan oleh manusia, namun manusia tidak boleh merusaknya. Dijelaskan di Quran surat Al-A'raf ayat 7. Mengulturkan natur atau membudayakan alam, yakni yang pertama, alam yang tersedia ini agar dibudayakan sehingga menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi kemaslahatan hidup manusia. Yang kedua, mengumpulkan kultur, mengalamkan budaya, yakni budaya atau hasil karya manusia harus disesuaikan dengan kondisi alam, jangan sampai merusak alam atau lingkungan hidup agar tidak menimbulkan malapetaka bagi manusia dan lingkungannya. Mengislamkan kultur atau mengislamkan kultur, yakni dalam berbudaya harus tetap komitmen dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Sehingga berbudaya berarti mengerahkan segala tenaga, cipta, rasa, dan karsa serta bakat manusia untuk mencari dan menemukan kebenaran ajaran Islam atau kebenaran ayat-ayat serta keagungan yang kebesaran dan kebesaran ilahi. Yang ketiga, larangan merusak alam dan lingkungan adalah tindakan yang dilarang oleh Allah SWT karena dapat mendatangkan kerugian bagi semua makhluk hidup. Dijelaskan di surat Al-A'raf ayat 7. Yang keempat, keseimbangan alam. Allah menciptakan alam dengan keseimbangan yang harus dijaga oleh manusia. Diceritakan di Quran surat Ar-Rahman. Menanam pohon juga, Rasulullah mendorong umatnya untuk menanam pohon dan menjaga tanaman, karena setiap makhluk yang memanfaatkan pohon tersebut akan menjadi pahala bagi penanamnya. Menjaga lingkungan. Rasulullah juga mengajarkan agar kita menjaga kebersihan dan lingkungan sekitar sebagai bagian dari iman. Larangan merusak pohon juga. Rasulullah melarang umatnya merusak atau menebang pohon, khususnya dalam keadaan perang, yang menunjukkan pentingnya menjaga alam bahkan dalam situasi yang sulit. Prinsip-prinsip terhadap Allah yaitu ada 3: tanggung jawab sebagai khalifah, 2 pemanfaat yang bijak, 3 pelestarian lingkungan. Karakter akhlak pada alam dapat diwujudkan dalam beberapa sikap dan perilaku yang berkaitan dengan alam. Yang pertama, merasa bahwa diri adalah bagian dari alam. Yang kedua, ketertarikan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan alam. Yang ketiga, melakukan aktivitas secara individu atau kelompok dengan tujuan menjaga lingkungan alam. Dan metode pendidikan akhlak ada 3 juga. Yang pertama, metode keteladanan adalah metode pendidikan akhlak manusia anak usia dini dengan cara seorang pendidik memberikan contoh yang baik bagaimana dalam berkata. Yang kedua, metode pembiasaan adalah metode pendidikan akhlak mulia anak usia dini dengan cara meningkatkan intensitas anak usia dini dalam berkata. Yang ketiga, metode nasihat. Metode nasihat dilakukan dengan cara memberikan petunjuk-petunjuk kepada anak usia dini tentang bagaimana berkata dan berperilaku yang baik. Sekian presentasi saya dari Muhammad Rifki Rahmani, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.